Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, sekali lagi pemberian Tuhan itu begitu luar biasa, begitu berlimpah ruah, begitu tak terkira kalau kita menjalankan segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Tuhan hari ini melipat gandakan roti kepada begitu banyak orang. Tuhan hari ini mengajak para rasul untuk mendapatkan ikan yang begitu melimpah. Meski sebelumnya mereka tidak mendapatkannya. Bantu kami Tuhan untuk bekerja dalam Tuhan. Menjalankan segala sesuatu dalam Tuhan. Tidak takut untuk memulai. Karena Tuhan menghendaki yang berlimpah bagi kita. Kalau kita taat kepadanya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi saya sudah mengatakan bahwa Paskah itu adalah mindset kita berubah. Ya, Tuhan itu mindset kita. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang baru. Ya, mengubah pikiran kita, mengubah cara pandang kita, mengubah hidup kita. Dan itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Ya, bersama Tuhan akan memberikan bukan hanya apa yang sudah ada, tapi melimpah. Dan untuk itu kita banyak contoh-contoh yang tak terduga, tak terkira ya, dalamnya. Sebagai contoh konkret, saudaraku terkasih, Anda setiap hari membaca ruah. Ya. Tak terduga bahwa ruah itu sekarang begitu banyak di mana-mana. Bahkan di Papua sekalipun. Saya baru berasal dari Sorong, dari Kaimana, mereka menggunakan ruah. Di banyak tempat Anda lihat di bagian belakang dari ruah ini sudah tersebar kemana-mana. Apakah itu diharapkan? Apakah itu saya mengharapkan itu terjadi demikian? Saya juga tidak tahu. Ya, tapi dari keyakinan saya, karena Roh Kudus membuka dan menunjukkan itu supaya semua orang, banyak orang semakin mengenal sabda Allah dengan cara yang simpel, dengan cara yang sederhana. Ya, sekali lagi, ruah adalah roh Allah yang menggerakkan, yang roh Allah yang menyegarkan jiwa. Tapi roh Allah, ruah itu adalah juga yang melimpah ruah. Contoh kecil saja, saudara. Nah, itu dikerjakan dalam Tuhan. Ya, dan sekarang bermanfaat begitu banyak orang, juga bagi Ordo Karmel mendapatkan karunia besar dari karya kerasulan dalam bentuk buku ini. Semoga itu juga menjadi menarik dan memikat banyak orang untuk bekerja bersama Tuhan di dalam Tuhan. Ya. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat yang tidak kita duga sebelumnya. Ya, asalkan kita jalankan dengan penuh kasih sayang, penuh kejujuran dan penuh ketulusan. Sebagai contoh lain secara teknologi, Anda kenal dengan Elon Musk yang mendirikan yang membuat Tesla, ya, mobil dengan listrik, ya, membuat SpaceX sampai ke ruang angkasa, yang membuat kereta api cepat, ya, dia bubble train. Begitu kreatif, begitu luar biasa, melampaui pemikiran banyak orang zaman sekarang. Ya, kenapa bisa demikian? Ya, mereka memanfaatkan karunia Tuhan yang ada dalam diri mereka secara penuh, secara maksimal, sehingga mereka dapat memberikan sumbang terbesar bagi manusia, ya, bagi kesejahteraan manusia. Bukan hanya karena uang, bukan hanya karena materi, tetapi lebih-lebih daripada itu membantu manusia, menyelamatkan manusia. Ya, itulah yang kita mau tunjukkan, yang mau ditunjukkan Tuhan kepada kita ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita berada dalam Tuhan, dan selalu Tuhan Yesus menjadi pokok, menjadi pusat, menjadi fokus, maka hidup kita akan pelan-pelan dibaharui, menjadi kreatif, menjadi inovatif. Ide-ide, inspirasi muncul dari Tuhan, ya, ketika kita menjalankan segala sesuatu. Ya, maka saudaraku terkasih, mari kita belajar mendengarkan Tuhan, mendapatkan inspirasi dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan yang terbaik bagi diriku dan bagi manusia, banyak orang yang lain. Itulah saudaraku anugerah dari anugerah dari Paskah, mengubah cara pandang kita. Allah adalah kaya, tak terhingga, tak terkira, tak terduga, ya.
dan kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat saya, kekayaan Tuhan itu begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Mari kita bekerja sama seperti Yesus memberikan ikan yang begitu besar. Ada satu yang menarik dari bacaan Injil hari ini adalah ketika Yesus mengatakan tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam, dan ada 153 ekor, dan sempat-sempatnya mereka menghitung jumlah yang begitu besar itu dari tidak ada menjadi ada. Ada satu yang menarik, Yesus mengatakan sudah adakah makanan padamu? Dan apa yang terjadi? Ketika mereka membawa ikan itu, ternyata Yesus sudah mempersiapkan roti dan ikan yang dibakar. Nah, ini sesuatu yang menarik bagi saya. Di samping ikan itu tidak berasal dari para rasul, tapi ikan itu sudah ada bersama Yesus. Roti sudah ada bersama Yesus, mempersiapkan itu bagi kita. Apa yang begitu luar biasa menurut saya adalah Tuhan mempersiapkan makanan, mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Tetapi juga kita diajak untuk bekerja keras, untuk mencari makanan. Ya, jadi dua sisi ini harus kita pertimbangkan dengan baik. Kita berjuang, bergulat semaksimal mungkin, sehebat mungkin, dan pada saat yang sama kita mohon Tuhan sendiri yang memberikan itu makanan dan ikan itu kepada kita. Seandainya dua ini digabungkan menjadi satu, menjadi kekuatan yang tak terhingga. Sekali lagi saudaraku, Tuhan meminta kita bekerja keras untuk kesejahteraan banyak orang, tapi pada saat yang sama kita mohon Tuhan memberikan kepada kita makanan, roti, ikan dari surga yang Tuhan telah siapkan kepada kita semua. Semoga kerjasama antara usaha manusia dan kehendak Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra